masuk ya Bang ya? Iya betul. Setelah tanam padi mereka sembang berapa? Tapi karena keadaan nggak mendukung, mereka tinggalkan program itu. Karena kalau pas takutnya mereka pas tanam palawija, air datang gimana? Kayak gitu mereka takut. Akhirnya Tapi mereka kalau pintu airnya terkendali, ya bisa terkendali. dikendalikan. Insya Allah mereka siap Pak. Saran Bapak Gusti apa? Jika produksinya meningkat tidak lagi 2,5, ini tidak ada kesulitan masyarakat untuk pupuk mahal sampai bayar kontan. Kalau dulu kan ada panen baru bayar Pak. Jadi kata sekarang harus kontan, ada pupuk, ada duitnya. Saran Pak Gusti untuk perbaikan ke depan bagaimana? Kalau bisa sebenarnya peraturan ini sebelum dialih fungsi itu harus ada peraturan dulu. Jadi lokasi sawah itu tidak boleh ditanam sawit. Nyatanya sekarang peraturan belum ada, dia bebas menanam. Itu penerapan ekonomi kami dari menunjang hasil tanam tadi Pak. Nah, kalau dihitung dari keuntungan, berapa modal produksinya, berapa untuk modal dari mulai pengolahan, bibit, pupuk, sampai panen, hektar, kemudian hasilnya berapa? Ya, terima kasih Pak. Sudah kami ucapkan. Jadi memang cerita Pak sebetulnya panjang. Jadi kalau kita di sini secara singkat saja Pak. Kita ambil global saja Pak. Kalau secara detail Pak, mungkin kita dengan Ibu Inul pun sudah hadir Pak, dokumentasi sampai kedatang dari mahasiswa dan siswi dari Intan, mulai dari penelitian awal Pak, mulai jarak tanam dan sampai panen yang kita tadi yang dapat 5,8, 8,2 Pak. Disaksikan Ibu Inul itu Pak. Itu kita dibimbing dari anak-anak mahasiswa dari Intan Pak, kita pertanian. Jadi dapat keuntungan ini dari modal kita 9,5, keuntungan Pak 17 juta Pak. Dari hasil dari keuntungan bersih. Jadi kita harga beras kita Pak itu 13.000 ketimbang yang lebih 7.500. Nah, sekarang ada naik. Beras atau padinya? Saya jual beras. Jadi beras kita Pak sudah dikemas. Pakai cap? Belum. Kita makanya kami berharap untuk ke depan kita akan kerjasama dengan instansi terkait untuk mengangkat produk organik yang tadi kan dari sampel beras maupun sampel pupuk saya Pak. Belum ada penginapan, tapi untuk Mereka balik pergi kemarin saja ada ada bantuan untuk pembuatan pupuk organik juga, ada bantuan itu. Bahkan ada sapi kemarin bantuan juga. Yuko ada? Program Yuko masih ada? Ada Pak, udah dapat. Ada dapat. Tapi untuk Ini ini, udah berkembang Bu Yukonya? Ada nggak yang bisa dilihat nanti pada apa? kalau pernah kita cuma dapatnya gudang dengan alat itu ya Pak. Alat penggiling, tapi kan ada bantuan sapinya juga. Sapinya ada. 10 ekor. Bisa berfungsi. Kemudian ada yang seperti tadi Pak, jebol yang di gasing seperti itu. Kita sama-sama lihat kondisi di lapangan, mungkin bisa jadi kedepannya dari pemerintah daerah bisa ada prioritas lah kan untuk hal tersebut karena memang sangat urgent sekali. Di sana adalah tumpuan ya dari apa namanya air apa sih kebutuhan ya kebutuhan. Nah, untuk di daerah Begasing itu sangat-sangat penting sekali di sana. Mungkin bisa nanti kita pertimbangkan di Komisi Irigasi juga mungkin didorong ya Pak ya melalui Komir bisa mendorong itu agar bisa cepat kita tanggulangi di bendungan Begasing. Mungkin saya sedikit mendengar dari Pak Adin mungkin ada yang ditambahkan untuk menutup kita kegiatan pada hari ini. Terima kasih Bu Sri. Jadi hari ini kita adalah rangkaian dari penguatan Komisi Irigasi selama 2 hari. Jadi yang hadir di sini adalah Komisi Irigasi Kabupaten Kayong Utara. Ingin melihat secara langsung kondisi dan situasi khususnya di 3 daerah irigasi, bagaimana tingkat kemanfaatan bantuan IPDIP terhadap petani khususnya. Bagaimana kita ketahui bersama hasil dari perjalanan ini, mungkin ada beberapa hal yang
saya catat. Yang pertama di DI Bekasi. Secara umum DI Bekasi itu kan menjadi salah satu lumbung padinya Kabupaten Kayong. Sehingga ketika ada hal yang mengganggu sistem produksi, dalam hal ini adalah saluran irigasi, maka akan berpengaruh terhadap tingkat peningkatan atau produktivitas dari tanaman padi di wilayah Bekasi. Kita lihat bersama bahwa terjadinya kerusakan bendungan itu tidak sedikit banyaknya berpengaruh. Oleh karenanya barangkali itu menjadi PR bagi instansi ataupun dinas terkait untuk menjadi program, apakah itu pembangunan ataupun rehab perbaikan, sehingga ini tidak menjadikan pengaruhnya terhadap produksi padi semakin berlarut atau semakin lama. Kemudian juga yang kedua, dari 3 DI ini, DI Semunting termasuk DI yang terjaga dengan baik kondisinya. Tidak ada sampah, tidak ada tanaman yang di penampung air itu, tanaman-tanaman yang mengganggu saluran air. Ternyata karena adanya petugas bendung yang secara rutin menjaga dan mengatur pintu air. Ini menjadi suatu percontohan, barangkali menjadi bagaimana ini menjadi sebuah kebijakan daerah agar paling tidak di daerah irigasi-irigasi yang potensial dari sisi sumber daya airnya, dari sisi sumber daya produktivitas padinya, produksi padinya gitu ya, apalagi sudah bisa sampai tanam 2-3 kali. Pengadaan petugas bendung ini menjadi berpengaruh terhadap kualitas bendungan itu sendiri.